Stay cool, stay clean, menghindari kenakalan remaja. Masa remaja adalah fase penting dalam kehidupan, di mana seseorang mulai mencari jati diri. Namun, di masa ini juga banyak tantangan yang bisa menggoda remaja untuk melakukan hal-hal negatif, yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang dari norma yang dilakukan oleh remaja, seperti merokok, bolos sekolah, tawuran, menggunakan narkoba, hingga pergaulan bebas. Jika tidak dikendalikan, kenakalan ini bisa berdampak buruk bagi masa depan. Jenis-jenis kenakalan remaja. Yang pertama yaitu ada kenakalan di sekolah, seperti membolos, malas belajar, dan berkelahi dengan teman. Yang kedua ada kenakalan di lingkungan sekolah, seperti merokok atau minum alkohol, tawuran, dan terlibat dalam pergaulan bebas atau geng. Yang ketiga ada kenakalan yang melanggar hukum, seperti pencurian, penyalahgunaan narkoba, dan vandalisme. Selanjutnya ada dampak kenakalan remaja. Yang pertama itu ada bagi diri sendiri, seperti prestasi akademik yang menurun, kerusakan kesehatan fisik dan mental, kehilangan kepercayaan diri dari keluarga dan masyarakat. Bagi orang lain, yang pertama itu merugikan teman atau keluarga. Yang kedua, mengganggu ketertiban umum. Bagi masa depan yaitu sulit mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, hilangnya kesempatan untuk berkembang. Cara menghindari kenakalan remaja yaitu yang pertama, pahami diri sendiri. Tetapkan tujuan hidup yang jelas. Remaja harus memiliki visi dan target yang ingin dicapai untuk mengarahkan tindakan dan mencegah terjerumus ke hal-hal negatif. Pilih pergaulan yang positif. Lingkungan sosial mempengaruhi perilaku. Memilih teman yang mendukung perkembangan positif dapat membantu menghindari perilaku buruk. Yang kedua ada bangun komunikasi dengan keluarga. Ceritakan masalah kepada keluarga. Orang tua dapat memberikan nasihat dan dukungan moral yang berguna untuk mengatasi tekanan atau masalah. Jadikan keluarga sebagai tempat bertukar pikiran. Berkomunikasi secara terbuka dengan keluarga bisa menciptakan suasana yang nyaman, sehingga remaja merasa didukung dan dihargai. Yang ketiga, isi waktu dengan hal positif. Ikut kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga atau seni. Kegiatan ini membantu menyalurkan energi secara produktif dan memperkuat keterampilan sosial. Pelajari keterampilan baru seperti memasak atau coding. Belajar hal baru meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan, dan fokus terhadap pengembangan diri. Tips stay cool, stay clean dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jaga kepercayaan diri. Jangan mudah terprovokasi. Remaja perlu belajar untuk berpikir kritis agar tidak terpengaruh oleh tekanan teman sebaya atau tren buruk. Tetap tenang saat menghadapi tekanan dari teman sebaya. Sikap tenang membantu seseorang mengambil keputusan yang tepat tanpa tergesa-gesa. Yang kedua, hindari lingkungan negatif. Jangan ikut-ikutan tren buruk. Remaja harus berani berkata tidak pada perilaku atau tren yang merugikan, seperti tawuran atau penyalahgunaan narkoba. Pilih teman yang membawa pengaruh baik. Teman yang mendukung sikap dan tindakan positif akan membantu menjaga kebiasaan yang sehat. Yang ketiga, tingkatkan kebersihan dan kesehatan. Jaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Perilaku ini menunjukkan tanggung jawab dan membantu mencegah penyakit. Hindari kebiasaan buruk seperti merokok. Menghindari kebiasaan buruk membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Yang keempat, tetapkan prioritas. Fokus pada pendidikan dan pengembangan diri. Remaja sebaiknya memprioritaskan hal yang mendukung masa depan mereka, seperti belajar, berprestasi, dan mengasah kemampuan. Remaja adalah masa penuh potensi. Jadikan konsep stay cool, stay clean sebagai prinsip hidup agar tidak terjebak dalam kenakalan. Ingat, menjadi keren bukan berarti ikut-ikutan hal negatif, tapi menunjukkan karakter positif, percaya diri, dan bertanggung jawab. Pilihan ada di tanganmu. Ayo, kita bersama jadi generasi remaja
yang bersih dan keren. Syawal Van Kowalski adalah seorang siswa SMA. Ia hidup sebagai siswa biasa saja di sekolah, belajar lalu pulang. Namun, kehidupannya kini berubah. Semenjak ia kehilangan ibunya sebulan yang lalu, ayahnya berubah menjadi seorang pemabuk dan sering memukuli dan melakukan kekerasan kepada Syawal. Akibatnya, Syawal seringkali terlihat depresi dan berbuat hal yang tak sepatutnya dilakukan oleh seorang remaja atau anak sekolahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, kamu anak baru ya? Pindah dari mana nih? Hai, namaku Abi. Aku pindah dari Tangerang. Wah, jauh banget. Anak orang kaya nih dari kota. Jangan gitu dong Alia. Jadi kamu pindah ke sini kenapa? Kebetulan ayahku ada pekerjaan di sini dan memutuskan untuk pindah. Tuh kan anak orang kaya. Habis ke kantin yuk jajan, lapar nih. Oh ya, lanjut aja dulu Dito. Nanti aku besok. Oke. Ayo ikut dong. Enak baru. Nanti pulang sekolah ikut gue yuk. Kemana bang? Warung. Ngapain ke warung? Biasa minum-minum dan rokok dikit. Tapi aku nggak mau masuk bang, apalagi minum. Ya setidaknya lu temenin gua, traktir gua gitu. Maaf bang, aku nggak bisa. Astagfirullah. Duit habis lagi. Masih pengen minum nih. Oh iya, si anak baru itu kan katanya anak orang kaya. Aku ajak aja dia ikut. Nanti kalau nggak mau ya udah, gua palak aja. Lu apa sih? Tentang anak baru di sini. Duh, Jawa ngapain tuh? Gawat nih.
Maaf bang, aku nggak sengaja. Gak usah banyak alasan lu, sini minta dulu. Tapi aku nggak punya uang bang. Bohong. Wal, apa yang kamu mau? Sadar nggak sih apa yang kamu lakukan? Bully, malak, merokok, minum. Sadar Wal, sadar. Ingat orang temu Wal. Ini yang diinginkan orang temu. Nah, nanti kalau ibu bang nggak ada, jadilah orang yang baik ya. Jadilah orang yang suka menolong. Jauhilah hal-hal yang haram. Ya nak? Aku memahami bagaimana perasaanmu kehilangan seorang ibu Wal. Tapi ini bukan yang diinginkan ibumu. Sekarang pulanglah. Tinggalkanlah kenakalan-kenakalan yang tidak seharusnya kau lakukan. Bisadalah kembali dengan ayahmu. Doakan ibumu selalu. Buatlah ibumu bangga di surga. Buatlah ibumu bangga dengan kebaikanmu. Mengenai ayahmu, aku sudah membicarakan hal ini kepada guru BK. Mereka telah berbicara dengan ayahmu pagi ini. Bahkan, ayahmu menangis setelah pertemuan itu. Akhirnya, Syawal menyesal dan meminta maaf kepada Habi serta berterima kasih kepada Dito yang telah merubahnya dan mencegahnya terjatuh lebih dalam lagi di dalam kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, norma, dan aturan. Kenakalan remaja ini terjadi pada usia remaja atau usia anak yang menginjak ke usia dewasa. Kenakalan remaja ini disebabkan oleh suatu pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kenakalan remaja. Yang pertama ada faktor internal, seperti identitas diri dan kontrol diri. Yang kedua ada faktor eksternal, seperti kondisi lingkungan keluarga dan kondisi lingkungan sekitar. Nah, jadi pesan moral dapat disampaikan dalam cuplikan video tadi ialah kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan kenakalan remaja seperti merokok, bullying, dan lain sebagainya. Jadi, yuk sama-sama kita hentikan kenakalan remaja ini dengan cara Stop kekerasan terhadap anak.